Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada pertemuan ke-9 untuk mata pelajaran bahasa Inggris KD 34 untuk kelas 13. Pada KD ini kita akan mempelajari tentang penulisan laporan atau writing reports. Untuk pertemuan 7 dan 8 kemarin kita sudah mempelajari contoh-contoh dari laporan dan juga sudah belajar untuk memahami atau untuk menganalisis struktur dari sebuah laporan. Pada kesempatan kali ini kita akan secara lebih runtut mempelajari bagaimana cara menulis laporan. Nanti tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah merangkum apa yang akan dibaca nanti di pertemuan ini, dan sebelum dibaca saya akan menerangkan inti dari bacaan tersebut. Pada kesempatan kali ini kalian ditugaskan untuk membaca sebuah bab tentang cara untuk menulis laporan, dan setelah membaca kalian harus menuliskan rangkuman dari apa yang telah kalian baca. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan ditugaskan atau diberi tugas untuk menulis kerangka laporan, dan setelahnya kalian akan ditugaskan untuk menulis laporan. Karena sesuai dengan kompetensi dasar ke-34 ini, kalian akan menuliskan sebuah laporan dalam bahasa Inggris. Baik, kita mulai saja untuk writing reports atau penulisan laporan. Laporan adalah dokumen bisnis yang kritikal atau penting untuk menyampaikan informasi dan penemuan atau untuk mengemukakan tindakan atau strategi. Namun mereka bisa saja panjang dan rumit. Berikut ini adalah petunjuk untuk menstrukturkan dan membahasakan untuk membuat proses penulisannya lebih cepat dan lebih mudah. Pertama adalah rencana. Langkah pertama, Anda harus menuliskan tujuan dari laporan, karena hal ini akan membantu Anda tentang informasi yang harus dimasukkan dan mana yang harus ditinggalkan. Jika Anda tahu apa yang akan dibaca, atau jika Anda tahu siapa yang akan membaca laporan, Anda bisa lebih mudah memilih informasi mana yang penting untuk pembaca tersebut. Contoh dari tujuan dari sebuah laporan itu adalah, contohnya adalah to analyze sales and suggest new markets, untuk menganalisis penjualan dan memberi saran dari pasar yang baru. To present research on e-learning, untuk mempresentasikan riset terhadap e-learning seperti kita ya, PJJ itu adalah e-learning. To examine our financial situation and recommend a new strategy, untuk memeriksa situasi finansial kita dan merekomendasikan strategi yang baru misalnya ya. Untuk suggest new ways of raising capital, menyajikan cara baru untuk mendapatkan modal. To evaluate current recruitment policies and to present new ways to plan staffing, untuk mengevaluasi proses rekrutmen, kebijakan rekrutmen yang ada sekarang, dan untuk menyajikan cara-cara baru untuk merencanakan pengisian dari tenaga kerja atau staf. Jadi langkah pertama Anda harus menentukan tujuan dari laporan Anda. Terus langkah kedua, collect all relevant information. Anda harus mengumpulkan semua informasi yang relevan tergantung dari tujuan laporan Anda. Anda barangkali harus mewawancarai orang atau perlu untuk membaca beberapa bacaan sebagai latar belakang, mengadakan eksperimen, atau barangkali melihat atau mereview, merangkum laporan-laporan lain. Langkah ketiga, organize the information into section. Anda harus mengorganisasikan informasi-informasi tersebut ke dalam section atau ke dalam bab-bab. Anda bisa merencanakan informasi dalam beberapa cara. Sebagai contoh, Anda bisa menuliskan semua yang Anda bisa pikirkan ke dalam sebuah selembar kertas ya. Kemudian Anda mencoba untuk mengelompokkan ide-ide tersebut ke dalam judul-judul atau poin-poin
dan mengeliminasi atau menghilangkan poin-poin yang tidak berguna. Anda juga bisa menggunakan mind map atau peta pikiran dengan cara menuliskan judul dalam sebuah box di tengah sebuah kertas kosong dan kemudian menuliskan ide-ide Anda di sekeliling ide pokok tersebut dengan cara menggaris atau membuat koneksi garis-garisnya dari ide pokok tersebut ke dalam ide-ide yang yang membantu atau ide pokok di tengah dan ide pembantunya itu ada di sekelilingnya seperti itu ya. Ini namanya mind map ya. Jadi intinya Anda harus mengorganisasikan informasi Anda ke dalam bab-bab. Terus layout struktur dari sebuah laporan adalah sebagai berikut. Buatlah teks Anda mudah dibaca dan mengundang dengan cara menggunakan layout yang jelas atau tata letak ya. Layout itu tata letak. Tata letak teks pertama, gunakan heading. Heading itu adalah penjudulan dan subheading atau subjudul untuk split up the text, untuk membagi-bagikan teks itu menjadi beberapa bab itu ya. Kemudian yang kedua, gunakan margin dan spacing. Gunakan margin tahu ya untuk pengetikan gitu ya, atau pemisahan dari setiap paragraf, dan spasi untuk memisahkan blok-blok dari teks tersebut ya. Dan buatlah paragraf-paragraf tersebut singkat, jangan terlalu panjang. Numbering, gunakan penomoran atau daftar dalam laporan yang panjang untuk memecahkan teks tersebut sehingga membuat informasinya jelas. Seperti kita bahas di dalam bab sebelumnya, ketika Anda menjelaskan sesuatu hal yang panjang, Anda bisa memecah hal-hal yang panjang tersebut dalam beberapa list atau beberapa daftar ya. Ada dua cara pemberian nomor paragraf ya. Bisa saja seperti ini. Misalnya bab 1, subbab 1A, 1B, subbab 1A, I, 1A, I2, dan seterusnya ya. Bisa seperti ini. Cara penomoran dari laporan atau dengan cara seperti ini. Bab 1, kemudian subbab 11 atau 12, subbab 111. Seperti ini ya. Tergantung Anda mau memakai yang mana. Kemudian bullet point atau ketika Anda menggunakan daftar yang tidak berurutan, Anda bisa menggunakan seperti sudah saya pernah terangkan di dalam KD sebelumnya ya. Kalau daftar tersebut tidak berurutan, Anda tidak harus memberikan nomor, bisa saja memberikan centang bullet point. Misalnya seperti ini. Ya. Setiap poin di dalam list, bila setiap poin di dalam daftar tersebut adalah kalimat lengkap, harus kalimat tersebut diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti ini ya. This is your first training course. Titik. T-nya besar ya. Di belakangnya ada titik. Ini kalimat lengkap. Your employer must sign the enclosed form. Ini bikinnya besar, titik lagi ya. Atau your employer itu berarti bos Anda atau atasan Anda harus menandatangani formulir yang dilampirkan. Di sini ya, saya bacakan Indonesia. You have a clean driving license. Misalnya seperti ini kalimat lengkapnya. Tipe kedua itu kalau kalimatnya tidak lengkap, maka tidak usah diawali dengan diawali dengan huruf kapital dan tidak usah diakhiri dengan tanda titik. Tipe ketiga, jika dalam daftar tersebut kalimatnya itu adalah kalimat yang sebenarnya saling sambung dan sebenarnya diberi tanda koma, maka tiap poinnya itu bisa diberi tanda titik koma, dibatasi atau diberi jarak dengan tanda titik koma. Misalnya ya, the course are designed for trainees who, atau misalnya ini ada sebuah laporan ya, kursus ini didesain bagi para peserta training yang titik dua have a degree in accountancy, punya gelar dalam akuntansi
informasi, titik koma. Network experience, titik koma. And ini sebenarnya satu kalimat, tapi dipecah-pecah di dalam daftar seperti ini ya. Jadi seperti itu ya. Kalau yang di atas, di akhir tanda titik, ini juga ya. Yang pada daftar terakhirnya dikasih tanda titik. Ya. Kemudian, jangan menggunakan kalimat yang mengulang-ulang. Seperti contoh ya. Kalau ini yang benar ya. The people who tidak dua, orang yang tidak dua tinggal di London, usianya lebih dari 25 dan punya gelar, boleh melamar. Misalnya ini laporan. Ini yang benar. Kalau yang salah, ini jika ada hal-hal yang diulang-ulang. Misalnya, the people who live in London who are over. Ya, ini diulang-ulang who-nya. Ini jangan ya seperti ini. Ini artinya sebenarnya sama saja, tapi kan berarti ada boros kata-kata who. Di sini kata-kata who itu artinya yang. Selanjutnya, struktur dari laporan. Bagian-bagian dari laporan ya. Laporan seringkali ditulis untuk memeriksa sebuah masalah dan menawarkan cara memecahkan masalah itu. Karena alasan ini, sebuah laporan biasanya mendeskripsikan situasi terbaru dan memeriksa masalahnya, kemudian mengidentifikasi pemecahan atau solusi yang potensial bagi masalah tersebut, dan akhirnya merekomendasikan sebuah cara pemecahan. Solusi yang potensial itu seringkali dipresentasikan dan diskusikan pada summary atau ringkasan. Pada bagian summary and conclusion, pada bagian ringkasan dan kesimpulan ya. Berarti pada bagian terakhir ya. Ketika Anda menyukai atau lebih memilih suatu tindakan, maka Anda bisa menuliskannya di dalam rekomendasi. Bagian-bagian dalam sebuah laporan ini seperti ini ya. Biasanya ada 8 bagian dalam sebuah laporan. Meskipun ada beberapa yang opsional atau tidak wajib, tergantung dari panjang dan ruang lingkup dari laporan. 8 section atau 8 bab atau 8 bagian dari laporan itu pertama itu adalah title atau judul ya. Yang kedua contents list atau daftar isi atau daftar tabel. Abstrak itu berarti ringkasannya ya. Introduction atau perkenalan atau pendahuluan. Body of report, kemudian inti dari laporannya. Kemudian summary and conclusion atau ringkasan dan conclusion dan kesimpulan. Kemudian rekomendasi atau saran. Appendices atau appendix ini yang 8 ini tidak harus ada ya. Coba perlu kita lihat di sini. Di sini ada tertulis di sini abstrak ya. Abstrak di sini ini adalah ringkasan yang di awal. Bedanya apa dengan ringkasan di awal dan yang di akhir? Kalau yang di ringkasan awal itu ringkasannya singkat. Sedangkan yang di bagian ini, nah ini ringkasannya lebih panjang, lebih agak detail ya. Itu ya. Dan kalau di dalam beberapa petunjuk atau beberapa literatur lain yang membahas tentang penulisan laporan, abstrak di sini itu bisa kita anggap sebagai executive summary. Ya. Seperti itu ya. Ini ada tambahannya lagi ya. Executive summary itu apa? Executive summary itu adalah ringkasan dari keseluruhannya ini. Dijelaskan di sini, executive summary itu bisa disiapkan dan didistribusikan untuk menggantikan keseluruhan laporan. Sebuah executive summary atau ringkasan eksekutif, namanya eksekutif itu berarti yang bisa dieksekusi, ringkasan yang bisa dilaksanakan. Sebuah ringkasan eksekutif atau executive summary itu berisi ringkasan dan kesimpulan dan serta rekomendasi dari sebuah laporan. Jadi hanya bab 6 dan bab 7 saja. Keuntungan utama dari executive summary itu adalah bahwa akan menghemat waktu dan menyediakan informasi yang cukup atau yang perlu saja bagi orang
orang-orang sehingga mereka bisa melihat laporan yang lebih lengkap bila mereka ingin untuk melihat informasi yang lebih lengkap. Jadi saya ulangi ya. Jadi ini ada 8. Yang ke-8 ini tidak wajib. Tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini penting, wajib ya. Dan kalau ada executive summary, biasanya itu meringkas atau hanya bab ke-6 dan bab ke-7 saja. Executive summary itu bisa saja itu ditulis terpisah dalam sebuah laporan atau dituliskan bersamaan dalam sebuah laporan. Seperti itu ya. Kemudian kita jelaskan satu persatu lagi ya. Ini sudah jelas. Abstrak ya. Abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan laporan ya. Abstrak hanya digunakan untuk tujuan teknik untuk laporan teknis serta laporan saintifik atau laporan saintifik. Mereka biasanya ada di dalam jurnal. Ya, seperti ini ya. Kalau misalnya Anda tidak melampirkan abstrak, bolehkah? Boleh saja ya. Asalkan laporan yang Anda buat itu bukan untuk tujuan saintifik, bukan untuk dimuat di dalam sebuah jurnal. Jadi nomor 3 dan nomor 8 ini tidak harus ada. Tapi yang 1, 2, 4, 5, 6, 7 itu harus ada. Kemudian bahasa dari laporan ya. Untuk membuat laporan Anda mudah dipahami, ikutilah petunjuk berikut ini ya. 1. Jangan membuat kalimat Anda terlalu rumit. Yang kedua, gunakan kalimat aktif. Jangan menggunakan kalimat pasif. Ya. Yang ketiga, gunakan bahasa Inggris everyday, bahasa Inggris sehari-hari. Jangan terlalu rumit membuat bahasa Inggrisnya ya. Write concisely, tulislah secara ringkas. Ya. Jangan terlalu panjang. Writing objectively, menulislah secara objektif. Laporan teknik serta saintifik umumnya menggunakan bahasa yang objektif. Ya. Sehingga kadang-kadang dipakai bahasa pasif yang menggantikan I dan you. Namun, seringkali pula Anda bisa menghindari penggunaan kalimat pasif itu dengan menggunakan kalimat dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Sebagai contohnya ya, this report outlines the advantages and disadvantages of company pension schemes. Ya. Laporan ini memberikan outline atau garis besar dari keuntungan dan kerugian dari skema pensiun perusahaan. Jadi di sini kalimatnya tetap kalimat aktif ya. Dengan cara di sini bukan yang disebutkan itu bukan saya, tapi this report, laporan ini. Jadi ini orang ketiga atau benda ketiga. Disebutkan benda atau orang yang tidak langsung terlibat. Gitu ya. Sebagai contoh ya, this section analyzes the differences between the two models. Bagian ini menganalisis perbedaan di antara dua model. Describe. This report describes the procedure commonly used in specialized recruitment. Laporan ini mendeskripsikan prosedur yang umumnya digunakan dalam rekrutmen spesialis. Ini kata-kata yang sering dipakai ya. Analyze, describe, discuss. This report discusses the implication of the new health and safety regulation. Discusses itu berarti mendiskusikan. Examine itu memeriksa. This report examines the factors involved in equity investment. Laporan ini memeriksa faktor-faktor yang ada di dalam investasi ekuitas. Explain. This section explains the decision to close the Indonesian factories. Seksi ini atau bab ini menjelaskan keputusan untuk menutup pabrik-pabrik di Indonesia. Misalnya, ini explain. Identify. This report identifies the major market sectors for our cosmetic products. Laporan ini mengidentifikasikan
sektor pasar utama untuk produk kosmetik kita. Illustrate. This report illustrates the main difficulties in managing overseas subsidiaries. Laporan ini mengilustrasikan kesulitan-kesulitan utama dalam memanage perusahaan-perusahaan cabang di luar negeri, misalnya. Overseas itu artinya luar negeri. Outline. Outline itu tadi sudah saya jelaskan ya. Outline itu menggarisbawahi ya. This section outlines atau menegaskan. This section outlines the need for outsourcing services. Bab ini menegaskan kembali kebutuhan untuk jasa outsourcing. Tahu ya outsourcing ya. Outsourcing itu berarti seperti kalau di perusahaan itu mempekerjakan karyawan, tapi karyawan tersebut sebenarnya adalah berada di bawah perusahaan yang lain, perusahaan outsourcing. Review itu berarti meninjau. This report reviews the security of the building and premises. Laporan ini meninjau keamanan dari gedung dan lingkungan sekitar. Summarize, meringkas. The report summarizes the financial results. Laporan ini meringkas hasil dari keuangan. Ya, demikian penjelasan saya untuk cara untuk menulis sebuah laporan yang Anda harus meringkas dari penjelasan saya dan dari hasil membaca ini ya. Untuk tugas minggu depan, Anda akan membuat sebuah kerangka dari sebuah laporan ya. Namun kerangkanya akan saya jelaskan di minggu depan, yaitu kerangka untuk membuat sebuah analisis pasar. Bagaimana caranya? Nanti akan saya terangkan minggu depan. Untuk kali ini saya akhiri dulu penjelasan saya untuk pertemuan ke-9 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention.